Halo, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Semoga. Hai, yang sudah join. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Hari Jumat seperti biasa. Hipa Valley Talks sayangan. Ngobrol-ngobrol sama alumni Vanlit dengan berbagai topik yang menarik. Nah, kita malam ini punya perbincangan yang seru juga pastinya. Sambil nunggu yang lain masih join, saya mau kasih tahu bahwa teman-teman jangan khawatir, sampai dengan akhir tahun nanti udah disiapin sama Bu Produser begitu banyak topik yang seru-seru, yang selain menambah pengetahuan dan wawasan juga bisa buat nostalgia tentunya buat teman-teman Vanlit. Baiklah, supaya nggak berlama-lama lagi sambil nunggu yang lain masih mau ngobrol, yang udah join boleh kasih tahu nggak ya, aku suaranya kedengeran jelas nggak? Mudah-mudahan oke ya. Hai Mbak Sisil dan yang lainnya. Oke, aku langsung invite aja temen yang mau diajak ngobrol malam ini. Aku coba invite sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Di Paval Talks bulan jam sebelum udah ada. Kedengeran Halo? Pak? Iya, kedengeran bagus suaranya. Saya juga bagus nggak? Enak nggak suaranya? Lancar. Oh ya, Medok Surabaya. Anu, Itu yang iya, susah. iya, Suara Surabaya. Oh ya. web tidak suara ya, yang informasinya lengkap sekali di mana itu komplit. Nah, karena hari teman-teman ini ngobrol soal ternyata di kita cukup. Nah, mungkin kalau ada yang baru pertama kali punya teman jujurnya baru mau nangkep ini Iya, terlalu kenal beredar di kalangan terbatas. Nama udara ya. ya, ya, Yuyun ini mungkin Boleh? kalau boleh monggo. Oke, halo Kak Vita, halo teman-teman yang sudah join di sini. Saya Yuyung, panggil aja Yuyung gitu aja ya, nama udara, Yuyung Anastasia. Saat ini saya itu pengajar di ilmu komunikasi. Jadi program studinya namanya ilmu komunikasi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi saya berada di Surabaya dan saya mengajar di situ. Tetapi pada saat ini kebetulan saya tidak sedang aktif dalam mengajar karena dalam proses tugas belajar gitu. Bu dosen Heeh. Iya betul. Jadi saya tuh sedang belajar lagi. Ternyata komunikasi memang pelajari segitunya gitu. Sama gitu. Iya. Mm.
komunikasi selama 2 dan Ya. Ya, sebenarnya yang sulit dimengerti itu manusia ya, dan sekaligus saya disclaimer juga bahwa eh, ini sinyalnya bagus nggak sih? Bisa ditangkap dengan baik nggak sih? Oke, agak blur ya. Atau saya harus ganti jaringan kayak mungkin? kata tambah agak saya kuat Oh, oh. Iya ya, kalau ganti jaringan hilang ya. kayaknya ada. Tapi muter aja sih, Oke, kita terus aja blur. sambil Oke, lanjut. lanjut ya. Disclaimer aja, kami disclaimer dulu bahwa ilmu komunikasi kenapa sulit karena yang dipelajari adalah komunikasi antar manusia, jadi bukan komunikasi diri sendiri atau komunikasi dengan entitas yang bukan manusia gitu, seperti hewan atau mungkin yang tak kasat mata. Enggak, kami nggak mempelajari itu. Yang kami pelajari adalah komunikasi antar manusia. Itulah kenapa menjadi sulit. Karena ternyata manusia itu bukan sesuatu yang sifatnya tetap ya, dia berubah-ubah dari waktu ke waktu. Itulah kenapa sulit gitu. Iya, termasuk masuk komunikasi itu nggak ada. Tahu saking Kami nggak. belajarnya ya. Oke deh. Ya makanya. Aku punya ya Mm-mm. kita Mm-mm. 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 dari Mm-mm. Oh, oke. Eh, jadi kalau ngomong sejarah ya, kalau kita perspektifnya sejarah, itu sebenarnya sejak manusia ada, itu sebenarnya disitulah terjadi komunikasi. Jadi sejak manusia ada itu lalu kita lihat perspektif dari mana gitu. Misalnya dari perspektif keagamaan gitu ya, agama samawi. Manusia ada itu sejak kapan sih? Sejak Adam dan Hawa. Ya sejak saat itulah kemudian komunikasi itu terjadi. Kalau kemudian perspektifnya adalah antropologi, berarti sejak keberadaan manusia secara biologi gitu ya, secara biologis ada manusia dan kemudian terciptalah apa namanya percakapan di situ. Nah, disitulah terjadi komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi itu sejak manusia itu ada, tinggal dilihat dari perspektif jadi yang mana gitu. kasih Mm-mm. dan sebagainya gitu. Iya, di Batu, di Mesir itu kan juga mereka berusaha berkomunikasi dengan entitas yang lain gitu ya. Mereka menuliskan apa yang mereka pikirkan, apa situasi pada saat itu, pada piramid-piramid itu. Atau kemudian kalau di Indonesia, di masyarakat Nusantara gitu ya, mereka berusaha untuk menunjukkan keberadaan mereka. Mereka menuliskan sesuatu di gua-gua kalau kita temui di wilayah Kalimantan gitu kan ya. Itu ada gua-gua yang di situ ada apa namanya, ada jejak-jejak yang kita tahu bahwa di situ ada manusia pernah berada di situ. Nah, disitulah sebenarnya komunikasi itu juga sedang terjadi gitu. Uh-uh. Maksudnya, sorry terputus bagian. Sebelum bagian apanya tadi apanya? Haha. Apalagi Oke, ya meskipun secara alamiah, natural manusia itu kalau dilihat dari sisi sejarah ya, itu sejak dahulu kala dahulu tuh kapan sih? Aduh sulit banget ya dilacak sejarahnya itu startnya itu kapan bisa sebelum Masehi sampai berapa puluh tahun sebelum Masehi pun juga bisa. Tapi sebenarnya sebagai sebuah kajian ilmu, komunikasi itu baru berada di pertengahan
abad ke-20 gitu, sekitar tahun 1950-an gitu. Jadi disitulah disiplin ilmu komunikasi itu baru berdiri dan menjadi sebuah lembaga. Sehingga dalam dalam apa ya, kerangka besar ilmu sosial begitu, ilmu komunikasi itu dikatakan ilmu yang paling muda gitu. Heeh. Mm-mm. Kalau secara teknologi komunikasi dari tahun 50 karena terus kemudian radio, televisi, dan selanjutnya gitu ya. Itu secara teknologi komunikasi, tetapi sebagai sebuah lembaga, lembaga kajian gitu, terus kemudian itu menjadi sebuah disiplin ilmu, itu baru tahun 50-an, setelah Perang Dunia Kedua bahkan. Komunikasi. Kajiannya belum terlalu lama, bahkan kalau diperhatikan di universitas di Indonesia gitu ya, yang menyelenggarakan program studi komunikasi pun juga masih sangat terbatas saya rasa. Tidak semua universitas negeri itu mempunyai program studi ilmu komunikasi, apalagi universitas swasta ya. Jadi masih sangat jarang sekali. Booming itu memang sekitar sejak tahun 2000-an ya, 2000 itu booming, banyak universitas mendirikan program studi komunikasi. Tetapi kalau negeri itu nggak semuanya sih gitu. Nah, Halo? Oke. ya, nah ini Berarti jelas. Nah, ini kayaknya nggak sinyalnya muter-muter. emang Dari tadi lagi tuh nggak bener muter-muter nih, dan sorry. terus. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Nah, aku pengen nanya ke basic Mm-mm, deh sebenarnya. mm-mm, Berarti Mbak, kalau kita balik ke mm-mm, pengertian komunikasi, unsur mm-mm. komunikasi itu apa aja sih Mbak? Ini kayaknya pertanyaan semester satunya anak komunikasi deh ya. Iya, semester satu. Iya, ya ini memang pelajaran di semester satu ya, itu pertemuan pertama kayaknya, pertemuan pertama dan kedua di semester satu gitu. Jadi kalau kita perhatiin komunikasi, tadi saya bilang ya bahwa komunikasi itu yang dipelajari adalah komunikasi antar manusia. Jadi setidaknya minimal di situ ada 2 orang yang terlibat. Ini kalau dilihat dari jumlah ya, dilihat dari jumlah itu 2 orang yang terlibat. Nah, kalau kita mau istilahnya apa ya, pecah-pecah dalam unsur-unsurnya, yang pertama adalah yang terlibat adalah orangnya ya. Orang ini kalau di dalam komunikasi dia bisa sebagai penyampai pesan dan dia bisa sebagai penerima pesan. Penyampai dan penerima itu bisa 2 orang yang berbeda, tetapi 1 orang ini bisa juga sekaligus dia penyampai dan juga penerima. Misalnya nih, kita lagi ngobrol nih, saya sama Kak Vita gitu ya. Saya saat ini ketika saya bicara, saya sedang menyampaikan pesan. Tetapi di saat yang sama, saya pun berusaha menangkap sebenarnya Kak Evita ini feedbacknya ke saya apa sih? Apa sih yang ditangkap sama Kak Evita gitu, Kak Vita gitu ya, sehingga saya bisa menentukan habis ini saya akan membicarakan apa. Nah, itu unsurnya. Jadi ada komunikator dan komunikan. Komunikator itu istilahnya adalah penyampai pesan, komunikan adalah penerima pesan. Tetapi komunikator dan komunikan bisa berada dalam 1 orang yang sama. Jadi kita bisa mempunyai peran ganda pada saat itu juga. Oke, setelah ada orang, lalu kemudian ada pesan yang kita mau sampaikan, ya kan? Jadi ada pesan yang mau kita sampaikan, ada topiknya, ada sesuatu yang mau kita sampaikan, gitu. Nah, itu unsur kedua adalah pesan. Nah, pesan ini kita sampaikan melalui apa? Berarti ada mediumnya nih ya. Apakah mediumnya ini adalah pertemuan langsung? Artinya di situ ada space, ada udara dan segala macam dan kita bertemu langsung. Ataukah mediumnya berupa teknologi komunikasi, handphone seperti yang kita gunakan sekarang ini, ya kan? Ataukah menggunakan teknologi komunikasi bisa dipecah-pecah lagi ya? Apakah bisa menggunakan telepon? Apakah berupa teks pesan? Apakah bisa berupa video call seperti ini? Nah, itu mediumnya. Ini baru 2 orang aja nih tadi unsurnya. Lalu kemudian unsur yang berikutnya setelah ada medium tentu saja ada penerima.
ada proses lagi yang lebih rumit, ada encoding dan decoding, tetapi kayaknya nggak perlu saya jelaskan di sini deh. Jadi intinya ada hal yang sederhana aja, bahwa ada pengirim pesan, terus kemudian ada pesan itu sendiri, lalu kemudian ada medium dan Jadi ada penerima harus pesan. selalu ada Gitu. medianya ya. Iya, medium ya. Media itu kalau kita berbicara media, kita seringkali mengasosiasikannya itu adalah media massa, media sosial kayak gitu. Tapi kalau medium itu kan alat. Medium itu bisa macam-macam, bisa handphone, bisa televisi, bisa radio, bisa internet, berusaha media Kalau sosial bahasa juga. Ya, itu medium apa Mbak? Kalau bahasa itu gitu. unsurnya masuk ke pesan atau Bahasa, bahasa. Iya, jadi kalau bahasa itu masuk ke pesan. Jadi ketika kita manusia itu jadi di dalam diri manusia, dalam diri komunikator itu ada proses encoding. Jadi dia mengolah sesuatu, mengolah informasi apa yang mau disampaikan. Nah, yang disampaikan yang keluarnya ini itu berupa bahasa. Nah, bahasa unsurnya ada dua. Ada bahasa lisan atau bahasa verbal yang terucap seperti ini, atau yang berupa tulisan, tapi juga ada bahasa yang sifatnya adalah nonverbal, ekspresi wajah, terus kemudian gerakan tangan, lalu cara kita duduk, berdiri, terus kemudian apalagi ya, pakaian yang kita gunakan, artefak-artefak yang kita gunakan itu juga bentuk komunikasi. Nah, itu termasuk dalam kelompok nonverbal. Jadi pesan sendiri Oke. unsurnya ada Jadi dua memang gitu pasti ya. ada unsur bawa pesan, ada Heeh, pesan di mana ada bahasa, ada heeh, simbol, bisa tulisan, ya ada tutur, ada kemudian lalu simbol. ada Heeh. penerima pesan ya itu. Ini ada Mbak Yul kayaknya Febriana Duyanti, Iya. adiknya Mbak Yuyung kah? Angkatan 5 nih kayaknya, bener nggak? Mbak, Oh buat ya, halo. teman-teman yang udah join, aku sebelum lupa, boleh nulis pertanyaan di sebelah bawah kanan itu ada tanda tanya yang boleh diisi dengan pertanyaan kalau ada yang curious atau ingin tahu sesuatu tentang yang kita obrolin malam ini, atau boleh juga di komen. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau misal sebenarnya kan unsurnya basic ya, kecuali coding dan decoding tadi, itu kan sebenarnya simple gitu ya Mbak ya. Nah, tapi apakah ada unsur yang mempengaruhi komunikasi itu? Contohnya misalnya kemampuan intelektual, sorry. Misalnya ada orang yang secara verbal memang nggak pintar bicara. Apakah ada ngaruh nggak sih Mbak ke secara ini? Iya, ada ngaruhnya. Jadi selain kemampuan intelektual ya, pendidikan itu kita tidak saja berbicara tentang tingkat ya, tetapi memang kemampuan intelektual secara umum. Lalu latar belakang budaya. Jangan lupa tentang latar belakang budaya itu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan latar belakang psikologis, situasi psikologis pada saat itu. Jadi misalnya saya dalam kondisi memang lagi ada masalah atau saya sedang ada musibah, kayaknya diajak ngobrol tentang sesuatu yang seru-seru, bahkan diajak minum kopi atau segala macam, saya pasti nolak dengan barangkali muka yang nggak enak gitu. Tetapi kalau yang penerimanya ini nggak paham situasinya seperti apa, dia mengira sederhana aja bahwa saya nggak suka, bahwa saya nggak tertarik dan segala macam. Padahal ternyata kondisi psikologis saya sedang nggak baik gitu. Katakanlah seperti itu. Jadi ada persoalan latar belakang intelektual, lalu kemudian sosial budaya itu jangan lupa, dan kemudian yang terakhir adalah kondisi psikologis dan kondisi fisik juga. Jadi kalau sedang kelelahan, capek dan segala macam, seringkali kita nggak nyambung ya diajak bicara ya. Itu bukan berarti kita nggak bisa ngomong loh, bukan berarti kita nggak tertarik pembicaraan. Tapi memang sedang sibuk dengan dirinya sendiri Mbak, ya nggak ada sih, nggak karena kelelahan gitu. terkait tarik nih ada Gitu sih. unsur etnis gitu ya? Misalnya kita ngomong posisi yang penting-penting ya, kayak misalnya presiden gitu. Kan selalu identik misalnya sorry orang Jawa misalnya kayak gitu ya. Apakah ada kan misalnya orang Jawa tuh emang lebih pintar ngomong misalnya kayak gitu, ada nggak sih Mbak kayak gitu-gitu?
Enggak sih, kayak saya rasa bukan karena orang Jawa pintar ngomong ya, tetapi lebih karena politik Indonesia sih. Politik Indonesia, karena Indonesia itu adalah Jawa. Sorry to say, memang di dalam berbagai kajian, dalam berbagai representasi media juga, Indonesia itu adalah Jawa. Seolah-olah segala sesuatu, Jawa ini jadi ininya loh, jadi barometer untuk segala sesuatu di Indonesia ini, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik terutama gitu. Jadi bukan berarti orang Jawa itu pintar berkomunikasi, enggak sih, bukan di situnya, tetapi lebih karena Indonesia itu adalah Jawa. Ini bukan berarti saya meniadakan ini dari quote unquote ya, bukan berarti bahwa yang Kalimantan, Sumatera dan sebagainya itu bukan Indonesia, bukan. Tetapi ini adalah politik, memang lebih ke arah ke politik, dan sejak zaman sebelum Indonesia ada gitu ya, sejak zaman Nusantara, sejak perpolitikan pemerintah kolonial, bahwa Jawa itu sebagai center atau pusat gitu sih. Ini kalau Saya rasa lebih dilanjutin ke situ. panjang ya, apalagi mau 2024 ya. Kayak gitu loh. Panjang ya. Walaupun aku curious, tapi kan ada, sorry, misalnya contohnya misalnya kayak orang yang jadi pengacara. Mostly biasanya orang Batak misalnya kayak gitu kan, Mbak. Jadi apakah dan kemudian punya gaya komunikasi yang emang berbeda-beda gitu ya kan, mulai dari pemilihan kata atau intonasi gitu sangat ya, Mbak. Nah, Mbak, kita nih punya pulau 17.000, kita punya etnis beribu. Kajian komunikasi yang keilmuan yang baru mulai tahun 50-an itu mempelajari juga sampai ke etnis-etnis di berbagai budaya di Indonesia nggak sih, Mbak? Udah belum yang mempelajari itu, Mbak? Banyak banget, iya, karena terus kemudian komunikasi berbicara lokalitas ya. Program studi ilmu komunikasi kemudian didirikan di berbagai universitas di Indonesia, dan memang lokalitas ini jauh lebih menarik, memang bagaimana lokalitas komunikasi lokal, masyarakat lokal ini muncul gitu ya, dan tapi munculnya lebih banyak ke kajian ilmiah kayaknya ya, di kajian ilmiah, dan udah ramai sekali kok, banyak gitu. Tahun 2000 berapa ya, 2021 kayaknya saya itu 2019 saya itu meneliti bagaimana apa istilahnya pemuka pendapat di lokal, di masyarakat di wilayah lokal itu, bagaimana mereka berkomunikasi dengan penduduk, dengan masyarakat lokal. Sebenarnya bagaimana sih interaksi komunikasi antara pemuka pendapat dengan audiensnya sesuai dengan lokalitasnya gitu loh. Misalnya di Bali gitu, pemuka pendapatnya siapa sih ternyata gitu. Pemuka pendapat yang terutama di sana adalah pendeta gitu ya, pendeta gitu. Bagaimana lalu dia mengkomunikasikan hal-hal, atau bagaimana dia berkomunikasi, berinteraksi dengan warganya, terutama ketika berkaitan dengan sesuatu yang isu nasional, misalnya COVID gitu, atau berkaitan isu kesehatan. Waktu itu berkaitan dengan namanya pemilihan umum, berkaitan dengan halo. Nah, berkaitan dengan banyak hal itu, lalu bagaimana dia berkomunikasi dengan audiensnya. Nah, itu saya teliti di berbagai wilayah. Ada dari Bali, ada dari Mataram, ada dari mana Bengkulu, ada dari Sampit kalau nggak salah, terus kemudian Jogja, Semarang, terus kemudian Sulawesi, Manado. Itu wilayahnya di situ. Jadi sebenarnya kajian komunikasi di tingkat lokal itu sedang tinggi banget sih. Dan itu justru yang menarik karena masih banyak baru gitu lah. Ya, nggak bisa di secara umum seperti apa ya, laki-laki dan perempuan. Kalau kepintaran berbicara atau luwes berbicara itu banyak juga pria yang luwes bicara ya, banyak luwes bicara, dan banyak juga perempuan yang tidak luwes juga berbicara. Berbicara itu nggak luwes. Jadi saya rasa bukan masalah perempuan dan laki-laki, tapi bagaimana kemudian yang bersangkutan ini itu terbiasa atau dididik untuk bisa mengekspresikan sesuatu gitu.
atau dia memang sedang sedang berusaha keras untuk berada dalam situasi di mana dia harus mengekspresikan sesuatu sehingga dia menjadi luwes ngomongnya. Nah, menurut saya sih bukan karena laki-laki dan perempuan ya. Meskipun dalam kajian bukan kajian kami ya, bukan kajian komunikasi gitu. Misalnya mungkin bisa dikoreksi yang mengkaji di bidang itu, misalnya struktur otak perempuan dan struktur otak laki-laki itu bisa berbeda dan segala macam. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Cuman kami nggak nggak meneliti ke arah sana. Bagi kami manusia sama aja laki-laki dan perempuan sama-sama berkomunikasi dan bagaimana komunikasi ini dilaksanakan bersama gitu. Oh ya, heeh, heeh, nggak ada bedanya. Iya, karena saya bingung, maksudnya kedudukan di era digital itu seperti apa? Karena di era digital tuh kita tuh sama semua di hadapan media digital, sama semuanya. Artinya laki-laki dan perempuan sama. Bahkan saya sebagai perempuan, saya punya akun laki-laki juga bisa. Laki-laki menjadi seorang perempuan juga bisa, bisa aja semuanya. Terus apalagi ya, anak usia 15 tahun mau pura-pura jadi 30 tahun juga bisa. 30 tahun pura-pura jadi anak 10 tahun juga bisa. Misalnya contoh sederhananya ponaan saya, dia install game dan gamenya itu mensyaratkan ada usia tertentu. Usia dia itu baru 10 tahun. Ya dia bisa aja memanipulasi usia, ya kan? Nah, gitu. Jadi sebenarnya enggak apa sih, mungkin mungkin yang dimaksud ada yang lebih spesifik kali, yang dimaksud perempuan di era digital itu seperti apa? Kalau saya pernah, mungkin lebih spesifik lagi nggak? Heeh. Oh, sejauh ini saya belum membaca ya kajian bahwa perempuan lebih banyak dikaji daripada pria di media digital gitu. Ini karena berbicara kuantifikasi ya, itu lebih banyak dikaji daripada ini gitu. Kayaknya belum belum pernah saya baca kajian itu. Tetapi kajian-kajian misalnya bagaimana kemudian perempuan itu tampil di media digital atau ditampilkan di media digital atau bagaimana dia menampilkan diri atau bagaimana dia berinteraksi dengan media digital di masa Covid ini misalnya ketika work from home kemarin ya, ketika work from home saya pernah buat artikel tentang itu laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja di rumah, dua-duanya nih bekerja nih, tetapi karena COVID, karena pandemi, kemudian sama-sama berada di rumah nih, sama-sama bekerja di rumah, sama-sama berhadapan dengan layar digital untuk bekerja, tapi coba perhatikan sekali lagi, mana yang jauh lebih sibuk laki-laki dan perempuan. Perempuan masih dalam banyak kasus yang saya jumpai masih sibuk menyiapkan anak, menyiapkan makanannya anak, termasuk belajarnya. Sementara mungkin bapaknya santai aja, dia berada bisa di dalam ruangan tersendiri dan tenang mengerjakan pekerjaannya. Sementara yang perempuan harus tetap pekerjaan domestiknya itu ada. Jadi ada beban ganda dalam diri dia, beban domestik dan beban publik. Sehingga sama-sama kita di era digital nih, tapi ternyata lebih berat bagi perempuan yang berumah tangga loh ya. Kalau kasus saya itu seperti itu yang saya teliti. Hmm. Ah, ah, ah. Oh iya, kalau dipelajari sih bisa aja dipelajari ya, tapi jujur saya belum pernah membaca kajian tentang ini, dan saya agak menolak sebenarnya kalau ada anggapan atau ada penelitian muncul, meskipun sah-sah aja namanya juga penelitian ya. Penelitian itu jangan lupa kita terbatas ruang, waktu, jumlah informan, populasi, sampel dan segala macam itu sangat-sangat terbatas, jadi nggak bisa untuk generalisir semua gitu. Kalau saya pribadi menolak sih kenapa perempuan itu akses teknologinya lebih rendah dibandingkan pria gitu. Kalaulah ada, barangkali karena waktu yang terbagi. Jadi misalnya kita sama-sama punya waktu 24 jam nih, tetapi 24 jamnya perempuan itu dibagi dalam banyak hal.
prosentasenya barangkali lebih sedikit dibandingkan pria. Saya nggak bisa ngomong angkanya karena memang saya belum baca penelitiannya, atau mungkin saya tertinggal membaca penelitiannya dan saya sendiri juga belum pernah melakukan. Tapi menarik, nanti barangkali habis ini bisa diteliti. Jadi dalam waktu 24 jam nanti bisa dibagi-bagi ya, perempuan single, pria single, perempuan berkeluarga, pria berkeluarga, perempuan yang single mother, single parent, sama laki-laki yang single parent, misalnya begitu ya. Atau kemudian suami istri yang LDR gitu. Bagaimana dia memanfaatkan teknologi? Bisa jadi memang bisa mendapatkan data seperti itu tadi. Dugaan saya seperti itu. Karena mau nggak mau perempuan terikat dalam konteks urusan domestik itu ada pada perempuan ya. Tapi banyak sih sebenarnya pria pun juga terlibat dalam urusan domestik ya. Tapi tetap aja kayaknya lebih banyak perempuan yang misalnya sama-sama bekerja di rumah ya, kita tantang lah ya, sama-sama berada di rumah, bekerja di rumah, kayaknya domestiknya tetap kepegang yang perempuan deh daripada bapaknya gitu. Itu akibatnya dia jarang megang handphone, jarang terlibat dengan teknologi dan segala macam gitu. Tapi memang ada kalau ini saya pernah baca ya, bahwa teknologi ini secara secara arsitektur teknologi memang lebih friendly untuk pria dibandingkan untuk perempuan. Secara arsitektur teknologinya gitu. Nah kan? Sebetulnya yang salah itu komunikatornya, pesannya atau mediumnya, Pak? Yang salah itu pertama adalah orang yang terlibat dalam komunikasi. Jadi baik komunikator dan komunikan itu mempunyai mempunyai kontribusi terjadinya miskomunikasi. Jadi miskomunikasi ini kan ya, ada komunikasi yang terlewat. Karena terlewat atau komunikasi yang kurang atau nggak lengkap atau bagaimana, sehingga persepsinya itu nggak sama gitu antara dua orang yang terlibat ini. Sangat mungkin dipengaruhi ketika dia memproduksi pesannya itu nggak jelas, sehingga memang terjadi miskomunikasi karena pesannya sendiri nggak jelas mau apa sih sebenarnya yang dimau gitu. Yang berikutnya berkaitan dengan medium. Nah, mediumnya misalnya jaringan nggak bermasalah, atau kemudian membicarakan sesuatu yang sangat serius tapi melalui WhatsApp gitu. Jadi tidak pertemuan langsung tapi melalui WhatsApp itu, dan teks ya, maksudnya WhatsApp teks gitu ya, kita melalui teks gitu. Itu sangat riskan terjadi komunikasi gitu. Apalagi kalau mau mengklirkan sebuah problem gitu dan kita menggunakan media sosial misalnya, wah itu rentan sekali terjadi miskomunikasi banget gitu. Nah di situ. Jadi semuanya punya andil. Sebenarnya yang paling baik itu adalah mendengarkan pertama-tama. Jadi hukum yang paling pertama itu adalah mendengarkan. Ya, mendengarkan. Oke, mendengarkan itu yang seringkali kita lupa untuk sampaikan. Jadi mendengarkan tuh hukum pertama dalam berkomunikasi, karena kalau kita nggak mendengarkan itu kita sulit untuk memproduksi pesan gitu ya. Mendengarkan ini bisa secara harafiah memang melibatkan organ pendengaran, tetapi bisa dalam bentuk lain adalah membaca, ya, membaca. Jadi membaca, menyerap segala sesuatu yang berada di lingkungan kita, mengamati itu juga termasuk mendengarkan. Mengobservasi, mengamati, membaca itu adalah juga mendengarkan kalau dalam kajian kami di komunikasi. Nah, lalu kemudian dari kita mendengarkan itu kita memproduksi pesan kan. Nah, apakah produksi pesannya itu lalu pesan akan disampaikan secara lisan atau tulisan? Nah, tergantung yang mana nih konteksnya, karena nggak bisa di ini kan ya. Kalau menurut saya, kalau ketika menghadapi permasalahan yang sangat serius antara dua orang, lebih baik kalau saya bertemu langsung, clear problemnya dari mana. Karena tulisan bisa jadi miss lagi loh nanti yang. Karena seringkali ketika kita membaca berdasarkan kondisi psikologis kita.
Jadi membaca teks WhatsApp itu kita membaca sesuai dengan kondisi psikologis kita. Teksnya sih flat aja, biasa aja, nggak ada masalah dengan teks. Misalnya ya, um, misalnya sekarang ini waktu Surabaya ini sekarang pukul berapa, setengah 8 malam ya gitu ya, 19.30 gitu ya. Di tempatnya Vita sudah 20.30 katakanlah seperti itu. Lalu uh, ini misalnya ya, misalnya saya tidak bermaksud untuk apa-apa. Misalnya Vita sedang mempunyai relasi serius dengan seseorang di waktu Indonesia Barat gitu ya. Sekarang bayangkan setengah 9 malam kamu ditanyain melalui teks WhatsApp sudah makan. Itu kamu bisa marah. Halo, ini sudah bukan jam makan malam. Ini bukan jam makan malam. Ya kalau cuma nanyain aja ngapain? Kan lebih baik diajak makan beneran ya. Nah kayak gitu kan. Nah itu jadi menimbulkan macam-macam tuh loh. Dan seringkali kita tuh membaca berdasarkan kondisi psikologis kita. Jadi bisa jadi kita membaca dengan psikologisnya kita gitu. Padahal sebenarnya yang mengirim pesan nggak bermaksud seperti itu juga gitu. Ya memang benar-benar dia memberikan perhatian. Tapi seringkali kita membacanya sesuai dengan keinginan kita ya nggak sih gitu. Ya. Mm-mm. Oh ya gitu ya. Itu ekspresi jengkel sebenarnya ya nggak sih? Sebenarnya sedang ekspresi jengkel. Karena kalau lagi baik-baik aja mesti ngomong kan ya, pengen apa, pengen apa. Tapi kalau lagi jengkel terserah kan mau apa gitu. Iya ya. Sebenarnya ada masalah yang lebih serius dari kata terserah itu kan. Entah apapun itu. Mm-mm, mm-mm. Betul, betul, betul. Mm-mm. Nah gitu. Nah, iya, tapi beda kalau ini media massa ya, beda dengan media massa yang teks tulis itu. Mereka menerapkan sistem layer ya, apa editing editing yang berjenjang gitu. Sehingga memang tulisan memang yang muncul, tetapi itu sudah melalui apa namanya editing gitu. Setiap ada editing yang berjenjang. Tapi kalau komunikasi antara dua orang, komunikasi teks itu cenderung bermasalah. Kecuali begini, ada kendala berkomunikasi secara lisan, maka teks itu menjadi alat gitu. Kendalanya seperti apa sih? Gitu. Kendalanya seperti apa? Misalnya ini yang beberapa teman sedang mempelajari ya, pada orang tua, pada orang tua yang kesulitan untuk berbicara karena penyakit stroke misalnya. Terjadi juga pada orang tua saya sih. Jadi karena stroke akhirnya kesulitan bicara, maka alat komunikasinya adalah teks gitu. Jadi memang melalui WhatsApp ataukah merupakan tulisan dan segala macam. Itu adalah kondisi-kondisi tertentu sih memang. Tapi kalau secara biasa sih menurut saya kalau dua orang lebih baik diselesaikan secara lisan. Entah ketemu langsung maupun telepon ya. Mm-mm. 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 Apakah selalu komunikator yang baik? Enggak juga ya. Kalau jawabannya gitu kan enggak ya. Tetapi ketika enggak pasti. Tapi ketika dia harus memberikan orasi, memang dia dituntut untuk menjadi orator yang baik gitu. Bagaimana dia bisa mengikat hati orang banyak di situ untuk tetap stay dan mendengarkan dia. Wah, itu butuh butuh teknik luar biasa, banget banget luar biasanya. Tidak hanya pemilihan kata, tetapi bahasa nonverbalnya itu harus berbicara semua gitu. Gitu sih. Jadi kalau orator yang baik,
Iya, makanya jago pidato tuh sulit banget. Saya termasuk saya nggak bisa pidato. Kalau harus berbicara di depan umum, kayaknya saya baca deh. Karena saya nggak ini ya, saya bukan orang panggung gitu loh. Jadi apa ya? Kalau kami di komunikasi suka guyonannya begini. Orang komunikasi itu ada dua sisi gitu. Pertama adalah sisi front stage, dia ada di panggung. Memang dia suka panggung, dia kayak merak, hewan tuh kayak merak gitu. Dia suka diperhatikan, dia suka menjadi pusat perhatian, dan dia suka berbicara, suka mendominasi pembicaraan dan segala macam. Tapi juga ada orang yang sebaliknya dia di backstage gitu, di backstage dan rata-rata nggak banyak bicara. Mereka memang bekerja di balik layar. Saya termasuk yang backstage itu. Saya kayaknya nggak suka panggung. Meskipun saya pengajar ya, aneh ya. Saya pengajar tapi anu ya yang ngajar tapi bukan panggung sebagai artis gitu loh maksud saya. Jadi orator gitu kayaknya nggak deh aku. Nggak bisa aku. Heeh. 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 Ya, ya, ya. Nah, ya. Iya, itu gimana ya? Kita sesama dosen juga susah ya, susah-susah untuk ngingetin kan susah ya. Nah, biasanya kalau di kampus tuh ada evaluasi dari mahasiswa dan evaluasi itu kan disampaikan kepada dosen yang bersangkutan ya. Semoga memang jadi bahan refleksi sih, bahan refleksi dan dia bisa upgrade dirinya sendiri. Cuman kalau sesama dosen ngingetin kayaknya nggak bisa deh. Dan oh, itulah ngomong bagus tuh saya rada-rada bingung juga karena apa ini jadi orator atau jadi pengajar? Jadi orator atau jadi public public speaker atau public ini. Nah, oke, kalau kalau pengajar memang tugas utamanya nomor satu adalah bisa deliver pesan ya. Itu penting banget. Jadi bagaimana ini nyambung ya, oke. Jadi memang ilmu itu harus disampaikan dengan cara yang semudah-mudahnya bagi mahasiswa. Yang kita hadapi ini adalah siswa yang baru belajar hari ini, sementara saya sudah belajar lama, saya sudah belajar duluan gitu loh. Saya sudah belajar duluan lebih lama dibanding mereka. Kalau saya berbicara dengan orang-orang orang sesama yang belajar lebih lama, tentu saja saya ngomong aja gitu, tinggal kita mendiskusikan esensinya gitu. Tetapi ketika saya harus berbicara dengan lawan bicara saya, komunikan saya yang kalau di kelas konteksnya adalah mahasiswa yang baru belajar hari itu, saya harus mengikuti bahasa mereka. Jadi saya kalau komunikasi itu gini ya, saya tuh menurun ini siswa ini saya gitu. Saya tuh sorry, ini kan posisinya begini. Jadi saya harus turun serendah-rendahnya agar sejajar dengan dia, mereka agar pesannya itu nyampe. Istilahnya begitu kita. Sama dengan ketika saya berada di ruang ini di Hipah Valley, saya sadar betul bahwa audiens saya beragam dengan latar belakang yang berbeda-beda, pasti tidak semuanya adalah orang komunikasi gitu. Karena berada di lingkungan yang sangat hetero. Maka saya menggunakan bahasa kata yang umum, yang memang diterima secara umum. Gitu. Jadi memahami komunikan juga itu adalah satu buah PR besar bagi seorang komunikator sih. Mm-mm. Terdengar, ini terdengar. Oh, oh, oh. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya, betul, betul, iya.
saya sepakat bahwa hampir semua program studi itu perlu belajar komunikasi, terutama program studi yang lebih yang sains ya, program studi yang sains, yang eksakta gitu tuh harus belajar. Di kampus kami juga ada fakultas farmasi, teknik, fakultas teknik itu juga mereka memasukkan kurikulum komunikasi di 2 SKS dalam 1 semester gitu. Setidaknya mereka juga paham bahwa ada dimensi yang sangat 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 harus kita perhatiin karena kita bekerja, kita berinteraksi dengan sesama orang gitu. Untuk dipelajari deh. Gitu. Mendeliver message, menyampaikan pesan itu kayaknya penting untuk dipelajari oleh semua profesi gitu. Ya, malah berhenti atau saya yang berhenti ya? Oke, oke. Ya, bisa. Ya, ini salah satu problem ya di komunikasi. Uh-uh. Mm-mm. 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 Ini kalau konteksnya adalah politik politik negeri ini ya, itu adalah bentuk komunikasi. Jadi ada sebuah kajian media. Kajian media itu salah satunya adalah jadi begini, ketika ada isu besar. Jadi gini, gimana ngomongnya? Uh, Media ini kan terbatas ya. Media ini terbatas. Bayangkanlah televisi gitu. Televisi itu punya waktu 24 jam. Siaran berita itu kan cuma punya 1 jam atau bahkan 2 jam atau berapa. Meskipun dia bisa punya mekanisme breaking news ya, tetapi artinya tidak 24 jam waktunya dipakai untuk berita. Di waktu yang sempit itu, dalam waktu 1 jam, dia harus berdesak-desakan nih isu untuk bisa masuk. Semuanya pengen tampil nih harusnya, karena semuanya itu penting nih. Tetapi dari semua yang penting ini disortir oleh pihak media gitu. Disortir mana yang jauh lebih penting gitu kan ya. Yang mana jauh lebih penting. Maka kemudian ada isu yang muncul, ada yang hilang. Ada yang bahkan memang sengaja dihilangkan, tidak ditampilkan, katakanlah seperti itu. Jadi sengaja tidak ditampilkan atau kemudian sengaja tidak dimunculkan. Tetapi juga ada isu yang dengan sengaja dimunculkan, sengaja dimunculkan, diberi porsi yang lebih besar, tujuannya buat apa? Buat menggeser isu yang lain. Karena waktunya 1 jam, kuenya ini harus dibagi waktunya, maka rentangan waktu-waktu ini kan kemudian jadi permainan ya, gitu. Isu mana yang dimunculkan, isu mana enggak. Sehingga kalau konteksnya adalah politik negeri ini, kita harus kritis ya bahwa tidak semua yang ada di media itu ya begitu aja adanya karena memang editing, memang ada proses editing, ada proses pemilihan waktu, ada proses durasi dan segala macam di balik itu semua. Itu baru televisi, belum media cetak dan media yang lain gitu. Itu sih kalau konteksnya politik negeri ini. Mm-mm. Iya, jadi dengan munculnya internet, media digital, ini kan salah satu cara agar eh, masyarakat, individu ini mempunyai saluran untuk berkomunikasi. Ketika belum ada internet, kita nih komunikasi kita tuh tersortir gitu, tersortir kita tuh dipilih satu persatu siapa yang bisa berkomunikasi, siapa yang enggak. Tetapi dengan adanya media sosial, internet dan media sosial, siapapun kita tuh bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita amati, apa yang kita alami ke media dan kita sampaikan kepada lebih banyak orang gitu. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Masalah kultur yang lebih dominan. Jadi problem kultur yang kayaknya sebagian kecil masyarakat sudah bergeser ya, tapi sebagian besar lagi masih enggak. Saya termasuk produk dari kultur di mana uh,
sesedikit mungkin menyampaikan pendapat gitu. Intinya begitu. Jangan banyak-banyak ngasih pendapat deh ya, modelnya kayak gitu. Pertama adalah karena peristiwa kolonialisme itu sangat-sangat berpengaruh pada kita dan sampai sekarang pun jejaknya masih ada. Kita tidak ada kebebasan untuk berbicara. Kita tidak dalam situasi kita tidak boleh menyampaikan pikiran dan gagasan. Meskipun itu sudah diatur dalam undang-undang, dijamin oleh undang-undang dasar 45, tapi toh kita pun juga sulit untuk menyampaikan itu ya kan. Terus kemudian sistem pendidikan. Sistem pendidikannya sangat klasik. Saya rasa sih mungkin semoga berhenti pada angkatan saya di era-era saya di mana murid itu lebih baik memang diam di kelas gitu. Murid yang cerewet, banyak tanya dan segala macam itu tidak disukai sama gurunya karena dianggap annoying gitu. Semoga itu sudah semakin terputus ya. Saya mengakui bahwa saya bagian dari produk itu, gitu. Saya bagian dari produk di mana diam itu adalah emas, ngeri banget ya. Diam adalah emas itu serem banget ya kan. Nah gitu. Cuman saya perhatikan semakin kesini anak-anak pun, orang tua juga semakin, kita di angkatan kita juga semakin sadar bahwa berbicara itu penting, berpendapat itu penting. Itu sih. Jadi kayaknya PR-nya masih panjang soal itu. PR-nya masih panjang, masih harus radikal mungkin barangkali ya, bahwa kita tuh nggak apa-apa kita berbicara, kita berpendapat. Nggak masalah ini salah dan benar ya, tapi kita berani menyampaikan apapun yang kita pikirkan. Itu sih. Iya, ya. Kayaknya kaya deh kalau diam itu emas dan bisa dibawa ke pegadaian. Mm-mm. Ah, 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 ah. Aduh, ya, Pak baca. Ya, kalau strategi komunikasi itu, jadi gini, komunikasi itu ada tahapan eh, tahapan apa istilahnya ya, tahapan lingkup kajian gitu ya. Jadi ada tahapan lingkup kajian. Yang pertama adalah komunikasi antar persona, antar person sebenarnya, antar person atau antar orang gitu ya. Di situ tuh biasanya 2 orang atau 3 orang dalam kelompok yang sangat kecil, jumlah yang sangat kecil, lebih ke 2 orang gitu. Lalu ada dimensi berikutnya, tahapan berikutnya adalah komunikasi di dalam sebuah kelompok. Tentu saja ini berkaitan dengan jumlah dan anggotanya jauh lebih banyak dalam sebuah kelompok. Lalu kemudian ada dimensi lain, tingkatan yang lebih tinggi lagi, tahapannya adalah komunikasi organisasi. Nah, kalau sudah komunikasi organisasi, anggotanya jauh lebih besar, di situ melibatkan ada hierarki, ada pembagian, ada pekerjaan yang berbeda-beda, ada istilahnya jabatan yang berbeda-beda juga, terus kemudian tanggung jawab yang berbeda-beda di dalam sebuah organisasi gitu. Terus kemudian ada tahapan yang lebih tinggi lagi adalah komunikasi massa. Jadi komunikasi antara lembaga media massa dan lembaga media gitu dengan orang yang jauh lebih banyak lagi gitu. Satu lagi ada komunikasi yang lebih tinggi lagi, komunikasi dan kebudayaan sosial masyarakat. Jadi itu masing-masing punya strategi, masing-masing punya strategi yang berbeda-beda juga gitu. Jadi kalau misalnya komunikasi antar persona 2 orang, strateginya seperti apa sih? Pertama, kita harus paham betul siapa yang kita ajak bicara. Paham betul itu dalam artian dia itu siapa, kita sedang dalam konteks berbicara dalam urusan apa, apakah ini profesional ataukah ini persahabatan, ataukah ini kita sedang bergosip atau kita sedang membicarakan problem yang sangat serius. Nah, itu adalah kita harus paham benar sedang apa kita dalam posisi ini gitu. Itu kalau komunikasi 2 orang ya. Lalu kemudian yang kedua adalah karena kita paham benar nih komunikasinya seperti apa, yang kita ajak bicara seperti apa, lalu kita mengatur bahasa, pemilihan kata, nada, intonasi bicara yang kan kita gunakan gitu. Itu kalau 2 orang ya. Terus kemudian mediumnya apa yang kita gunakan itu kita juga harus punya strategi. Kalau sekedar gosip kayaknya mau medium apa-apa boleh deh, mau teks bisa, mau medsos juga oke. Tapi perhatikan ketika sedang menyelesaikan masalah gitu. Kayaknya kalau aku lewat media sosial nggak bisa sih.
karena aku sedang hanya berurusan dengan dua orang ya, tapi aku menyelesaikan lewat media sosial nggak bisa karena yang tersindir bisa ribuan orang lainnya gitu, itu kayaknya nggak pas. Nah itu juga salah satu strategi. Atau justru kita balik, memang aku sengaja mau menggunakan media sosial karena aku pengen jadi pembelajaran untuk banyak orang lagi. Nah itu kan model seperti itu. Nah itu jadi macam-macam gitu. Atau misalnya saya sedang pertemuan komunikasi antar persona, tetapi ini dalam konteks bisnis, ya kan? Nah tentu saja beda dong kalau aku misalnya ketemu Vita secara langsung atau saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya yang ada di sini, ada Dona, ada Mas Iwan, ada alumni saya juga, ada beberapa alumni saya, terus nah itu pasti beda kan? Kayak gitu. Mm-mm. Nah, nah kan gitu. Tergantung konteksnya apa. Kita sedang ngomong serius, oke, saya serius. Oh, kita kira kita pasti gitu, ya kan? Nah, gitu. Itu strategi loh. Kalau, uh-uh. Uh-uh. Oh ya, sorry, saya clearkan dulu pertanyaannya. Gimana kajian komunikasi untuk? Oh, oke. Oke, ya. Ini juga salah satu strategi ketika saya mengclearkan pertanyaan, ya. Jadi ini juga salah satu strategi dalam berkomunikasi. Kalau kita nggak yakin benar dengan apa yang kita dengar, lebih baik memang diulang lagi. Kita minta untuk diulang lagi pertanyaannya seperti itu. Oke, kalau kajian komunikasi terentang dalam seluruh proses komunikasi eh, yang melibatkan ada komunikator, ada pesan, ada medium di situ, ada komunikan, ada feedback itu yang disampaikan oleh komunikan kepada komunikator di semua jenjang kajian, mulai dari komunikasi antar persona, kelompok, organisasi, hingga komunikasi massa. Jadi kalau mau kapan kajiannya itu, kapanpun banyak kajiannya, bisa dilakukan kapanpun. Jadi tidak menunggu ada masalah sih, tidak menunggu ada masalah yang sangat serius, enggak, tapi bisa dikaji kapanpun. Iya, tapi secara akademik pasti kita mendeteksi ada problem komunikasi sehingga perlu ada kajian. Tetapi sebenarnya kalau mau melakukan kajian tidak perlu menunggu ada problem karena seringkali problem itu tersebar gitu loh. Problem itu tidak terlalu menonjol, tapi problem itu tersebar dan ya kita cari itu problemnya. Ya kan kayak membuat penelitian itu kan kita cari problem kan? Nah, oke. Ya, ya, ya. Oke, oke. Mm-mm. Mm-mm. Sangat esensial kalau kita berbicara komunikasi menurut sarjana komunikasi ya. Karena manusia itu nggak bisa nggak berkomunikasi. Itu sebuah jargon umum yang dipakai oleh semua sarjana komunikasi. Bahwa kita tuh tidak bisa tidak berkomunikasi. Kita tuh harus berkomunikasi dalam cara apapun. Bahkan ketika kita mati pun kita juga berkomunikasi. Taunya dari mana? Coba diperhatikan di salah satu etnis tertentu mereka mengkomunikasikan siapa mereka melalui kemegahan upacara kematian. Nah, gitu. Ada kasus yang terakhir ini viral ya, kasus ini viral, mungkin bisa saya sebut aja Gading Martin, orang tuanya itu meninggal. Terus kemudian foto keluarga di pemakaman itu semuanya tersenyum. Tapi kemudian komentar-komentarnya ini ya, komentar-komentarnya kan negatif. Ya mereka nggak ngerti bahwa di dalam konteks etnis tertentu bahwa kematian itu adalah berkah, kematian itu adalah sebuah kebahagiaan dan kita perlu mengantar dengan penuh bahagia gitu.
itu kan nggak dipahami oleh yang lain. Nah, itu juga berkomunikasi kan, bukannya gitu. Jadi artinya komunikasi itu sangat esensi sampai kapanpun, sampai kita bahkan tidak berkomunikasi pun, komunikasi pun tetap jalan sepanjang sepanjang itu. Uh-uh. Halangan terbesar tadi ya, halangan terbesar adalah kita tidak mau mendengarkan. Itu halangan terbesar. Karena begitu kita tidak mau mendengarkan, kita ngoceh aja sendiri gitu, tanpa peduli yang kita ajak bicara ini tertarik atau enggak, setuju atau enggak, dia punya pendapat yang lain atau enggak. Tapi dengan mendengarkan, kita menghargai nih yang kita ajak bicara. Bahwa dia adalah sebuah entitas yang hidup, dia punya pikiran, pendapat, dia punya konteks sosial, dia punya pengalaman, dia juga punya cerita yang menarik juga loh gitu. Ya kan? Jadi halangan terbesar begitu kita tidak mau mendengarkan, eh, itu bahaya terbesarnya. Hmm. Iya, heeh. Betul, heeh. Dan untuk memahami ya, mm, nah, mm-mm. Nah, ya, ya, ya. Iya, yang pertama kenapa saya studi lanjut ya, karena eh, kalau kalau nyebur di dunia pendidikan atau sebenarnya juga dimanapun juga sih, ada fase-fase di mana kita tuh stuck dan kayaknya kita itu berhenti dan kita tuh butuh sesuatu untuk bisa keluar dalam situasi itu. Artinya butuh sesuatu tuh artinya kayaknya kok bruder aja ya gini-gini aja gitu. Sementara banyak hal loh fenomena di luar sana yang aku tuh kayaknya nggak mampu menjangkaunya dengan kapasitasku sekarang gitu. Kayak banyak banget fenomena yang perlu aku pengen ngerti, pengen ku selesaikan dan segala macam, tapi aku nggak bisa dengan kapasitasku sekarang. Mau nggak mau harus studi lanjut untuk bisa punya kapasitas lebih, untuk bisa memahami. Itu bagian dari listening kan ya. Dengan listening semakin banyak, berarti aku bisa memahami lebih banyak gitu. Karena ya sekolah lagi kan pasti mendengarkan dosen, membaca buku dan segala macam. Artinya, nah itu saya punya untuk meningkatkan kapasitas saya. Nah itulah bukan semata-mata karena memang sebagai dosen harus tugas belajar ya, tetapi yang paling utama adalah dinamika ini terus berjalan dan mahasiswa itu setiap tahun itu kan ganti ya, ganti. Artinya setiap tahun itu ada mahasiswa baru dan setiap tahun saya juga menghadapi anak-anak dengan skripsi yang berbeda-beda dengan ide yang brilian-brilian dan dan satu momen tuh aku gak paham loh, bahkan mereka tuh skripsi mau apa nggak paham, aduh ya ampun aku nggak bisa menyelesaikan apa yang mereka inginkan ya, saya kapasitasku ini kayaknya sudah macet gitu loh. Nah itu makanya saya perlu belajar lagi. Mentok sementara dinamikanya itu gila-gilaan tuh berkembang gitu dan anak-anak tuh mahasiswa tuh canggih-canggih juga gitu loh untuk bisa mendeteksi berbagai problematika komunikasi di sekitar mereka. Nah itu makanya harus belajar. Terus apa tadi ya? Yang kedua ya? Oh yang soal diteliti. Nah itu dia. Nah saya tuh tertarik yang meneliti itu ya. Saya tertarik. Bisa nggak sih kita mempelajari media digital itu tidak digunakan untuk sekedar meluangkan waktu, tidak sekedar untuk happy-happy, tidak sekedar untuk narsis, tidak sekedar untuk pamer, pamer sama narsis sama ya, tidak sekedar untuk dokumentasi aktivitas kita sehari-hari, tetapi bahwa media digital ini digunakan sebagai usaha untuk bertahan hidup. Bayangkan, usaha untuk bertahan hidup manusia ini kan
lahir untuk bertahan hidup ya, lahir untuk bertahan hidup sampai hingga waktunya tiba, istilahnya kan begitu. Tetapi salah satu cara untuk bertahan hidup, alat yang dia gunakan untuk bertahan hidup itu adalah media komunikasi loh, gitu. Nah, itu sih. Jadi kenapa saya pengen meneliti itu, lalu bagaimana sih media digital itu digunakan untuk bertahan hidup dalam situasi yang sulit. Nah, gitu. Maka solidaritas itu berkembang, tidak lagi solidaritas itu berkembang, tidak lagi pada orang yang kita jumpai secara fisik, kita lihat tetangga dan segala macam, tetapi media digital ini juga bisa sarana loh untuk bersama-sama melewati situasi yang sulit. Gitu. Itu sih. Mm -mm. Iya, ya itu salah satu fenomenanya. Tapi kebetulan yang saya teliti adalah komunitas lokal ya, komunitas dengan sebuah ikatan yang erat, lalu mereka berusaha untuk bertahan hidup dengan menggunakan media digital sebagai alat. Nah, gitu. Tapi charity termasuk termasuk kita bisa, termasuk kita apa ya banyak ya website yang berbicara tentang yang menggunakan itu untuk charity ya. Nah, mm -mm. Heeh, mhm, mhm. Semua punya boleh. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering anak-anak ya di kampus gitu. Bu, saya tuh kan nggak bisa ngomong ya. Nah, loh, komunikasi tidak sekedar bicara gitu ya. Bu, saya tuh nggak pede loh kalau di panggung atau berbicara di depan umum. Loh, komunikasi tidak sekedar kamu berbicara di tempat umum atau berbicara pada banyak orang gitu. Komunikasi itu banyak dimensinya. Artinya siapapun dengan tipe tipe seperti apapun itu bisa masuk komunikasi. Cuman ini ada cumannya nih, eh, biasanya anak-anak komunikasi itu kreatif, kreatif dinamis. Kreatif dinamis. Nah, biasanya kalau tapi jangan khawatir, yang pendiam dan segala macam biasanya keikut deh sama teman-temannya yang kreatif dinamis itu untuk kayak gitu dah. Rata-rata nature-nya adalah kreatif dinamis gitu anak komunikasi. Tetapi itu tidak selalu bahwa dia itu harus pintar ngomong, terus pede, enggak. Pendiam pun juga oke karena eh, misalnya bukan admin ya, media sosial kreator atau media konten pembuat konten media sosial gitu. Sekarang kan banyak ya perusahaan yang mempunyai konten media sosial, restoran, hotel dan segala macam, bahkan personal juga mereka meng-hire orang secara spesifik untuk bisa merawat media sosialnya. Itu kan nggak perlu anak yang cerewet di atas panggung dan segala macam. Dia perlu berhadapan dengan komputer, editing dan segala macam. Dia create message, itu kan jalan juga. Gitu sih. Ah, mm-mm. Closing ya. Iya ya. Closing statementnya apa ya? Bahwa kita tuh tidak bisa berkomunikasi. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Maka karena kita ada kesadaran bahwa kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi, kita akan terus berkomunikasi dengan orang lain. Dan untuk itu adalah sebuah cara, upaya, sarana kita untuk bertahan hidup juga, bertahan hidup di dalam kehidupan kita ya, entah itu masa sulit ataupun bahagia atau apapun, kita tetap berkomunikasi dengan orang lain. Artinya jangan pernah memutus memutus komunikasi dengan orang lain karena sebenarnya kita nggak bisa tidak berkomunikasi gitu sih. Oh ya 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 itu gimana ya itu? Aduh gimana ya?
Tapi memblokir itu juga berkomunikasi loh. Memblokir mantan itu juga berkomunikasi ya kan? Nggak mau bicara itu komunikasi juga. Oke, semoga bermanfaat. Makasih, selamat malam semuanya.